Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Semoga kalian beserta keluarga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dipersiapkan buku LKS-nya. Kemudian dibuka halaman 20. Halaman 20 ini bab 2. Judulnya Peraih Bahagia Dunia dan Akhirat. Ya, itu judul pembahasan kita, meraih bahagia dunia dan akhirat. Surat yang akan kita pelajari adalah ini halaman 21. Kita lihat surat Al-A'la, ya. Surat Al-A'la ayat 14, ya. Meraih bahagia dunia akhirat. Ya, kita pelajari halaman 21 surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 21. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Artinya qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah. Qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah. Man tazakka, man orang, tazakka yang membersihkan diri. Jadi arti tazakka adalah membersihkan diri. Qad aflaha, sungguh beruntunglah. Man tazakka, orang-orang yang membersihkan diri. Ayat yang ke-15. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kita ulangi. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Artinya, wa dzakara asma rabbih, dan dia ingat nama Tuhannya. Wa dzakara, dan dia ingat. Wa dzakara, dan dia ingat. Kalau isma itu nama, Rabbihi Tuhannya. Wa dzakara, dan dia ingat. Wa dzakara isma, dan dia ingat. Ma itu isma itu nama, Rabbihi Tuhannya. Disatukan, wa dzakara isma Rabbihi, dan dia ingat nama Tuhannya. Fasalla, lalu dia sholat, ya. Lalu dia sholat. Atau bolehlah kalau di buku lalu dia sembahyang, lalu dia sholat. Fasalla. Ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal, tetapi, tu'thiruna, kamu, maksudnya orang-orang kafir memilih. Tu'thiruna, kamu memilih, maksudnya kamunya orang-orang kafir. Saya ulangi. Bal, tetapi, tu'thiruna, kamu memilih. Hayatad dunia, hayata, kehidupan. Dunia, dunia. Jadi hayata, kehidupan. Kalau dunia artinya dunia. Bal,
tetapi tu'thiruna, kamu memilih hayata, kehidupan dunia. Ayat yang ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu, sedang kehidupan akhirat, khairun, adalah lebih baik. Saya ulangi, wal akhiratu, sedang kehidupan akhirat, khairun, adalah lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wa abqa, dan lebih kekal. Ya, itu ya. Ingat, gampang, ini mudah. Wal akhiratu, dan kehidupan akhirat, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ayat yang ke-18, inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Kita artikan, inna, sesungguhnya, hadza, ini. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, lafis suhufil ula. Lafis suhufi, benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab, suhufi, di dalam kitab-kitab, lafis suhufi, di dalam kitab-kitab, ula, yang dahulu. Ula, yang dahulu. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, lafis suhufi, benar-benar terdapat di dalam suhuf, kitab-kitab, ula, yang dahulu. Ya, itu arti ayat yang ke-18. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Ayat yang ke-19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya suhufi yaitu kitab-kitab. Musa, Ibrahim dulu. Suhufi yaitu kitab-kitab. Suhufi kitab-kitab. Ibrahim wa Musa, dan Musa. Ini kata. Suhufi yaitu kitab-kitab. Suhufi yaitu kitab-kitab. Ibrahim, wa Musa, dan Musa. Ya, itu terjemah dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Baik, kita lanjutkan halaman penjelasan ayat yang tadi. Itu ada di halaman 23. Ya. Kita lihat halaman 23. Penjelasan ayat dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Penjelasannya ada di halaman 23. Kita lihat. Dalam penjelasan ayat, dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, Allah menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu beruntung. Ya, jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman. Beruntung karena apa? Karena keimanannya. Mereka mensucikan diri. Beruntung orang beriman. Kenapa? Karena mereka beruntung dengan keimanannya dan mereka mensucikan diri. Tazakka, mensucikan diri. Itu orang beriman beruntung ya. Beruntungnya dengan imannya
dan sering suka mensucikan diri, tazakka. Kemudian juga orang beriman itu selalu tunduk, selalu ingat kepada Allah. Untuk apa? Melakukan sholat. Madzakaras marabbihi fasolat. Ketika mereka ingat nama Tuhannya, fasolat, mereka sholat. Orang beriman itu selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Kemudian wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Penjelasannya di sini, orang beriman itu dunia itu disikapi sebagai ujian, ya. Hidup di dunia itu hanya sebagai ujian, bukan tujuan, ya. Tapi hidup di dunia itu sebagai ujian, ya. Ujian atas keimanannya. Nah, akhirnya orang-orang beriman pun selalu melakukan amal soleh untuk kebahagiaan akhirat, ya. Itu ya penjelasan dari surat Al-Balad ayat 14 sampai dengan ayat 15. Nah, kemudian ayat yang ke-16 sampai 17-nya. Penjelasannya masih di halaman 23. Orang-orang kafir itu lebih mementingkan kehidupan dunia, ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Kemudian kalau akhirat itu kesenangannya kekal, kalau dunia itu sementara. Wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi kalau kesenangan dunia itu sementara, ya, nggak lama. Ketika dia mati, semua kesenangan dunia dia tinggal. Tapi kalau kesenangan akhirat itu kekal, ya. Kemudian sebagai orang yang beriman, ini ada beberapa gaya hidup yang mesti dijauhi. Apa? Pertama, gaya hidup materialistik itu harus dijauhi bagi orang beriman. Yang kedua, gaya hidup hedonis itu juga bagi orang yang beriman harus dijauhi. Materialistik dan gaya hidup hedonis, ya. Oleh karena itu orang-orang yang bergaya materialistik dan bergaya hidup hedonis tempatnya adalah neraka. Pertanyaannya, apa sih materialistik dan hedonis itu? Ada di halaman 24. Halaman 24. Ya, apa sih materialistik? Materialistik adalah halaman 24, ya. Sebutan bagi orang yang sangat bergantung pada materi, ya. Jadi selalu mementingkan harta. Ini gaya hidup materialistik. Selalu mementingkan harta. Kemudian yang penting hidupnya senang di dunia. Bahkan gak memperdulikan lagi untuk mendapatkan hartanya itu halal atau haram. Itu karena gaya hidup materialistik. Tidak peduli hartanya haram atau halal, itu tidak boleh. Gaya hidup materialistik bisa orang seperti itu. Halal haram tidak diperhatikan lagi dan itu dilarang. Oleh karena itu berikutnya gaya hidup hedonis.
Apa sih hedonis? Halaman 24. Hedonis yaitu sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ya, pokoknya yang penting hidupnya senang, itu hedonis. Ia melakukan bermacam-macam cara untuk kesenangan pribadinya. Senang-senang aja, itu hedonis ya. Tidak memperdulikan norma-norma ajaran agama, yang penting senang. Nah, ini nggak boleh, hedonis ya. Kayak hidup hedonis, kemudian juga materialistik itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian untuk kelas 8 pelajaran kita hari ini sampai dengan halaman 24. Nanti kita akan lanjutkan pada kajian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.